Lanjut nomor 2. Nah, suatu perusahaan memiliki pegawai 5.685 orang. TN besar 5685. Nah, terus dengan rata-rata pendapatan 24.500 per harinya. T mu 24.500. Nah, dan simpangan bakunya 4.500 rupiah. Gini. Nah, apabila diambil sampel sebanyak 120 orang pegawai, PTN-nya 120 orang. Nah, berapa kemungkinannya? Yang ditanyakan tuh berapa kemungkinannya? Kemungkinannya. Nah, ini tuh kan ada A sama B, langsung aja ya dijawab. Yang A, yang ditanyainnya tuh apa? Pegawai yang pendapatannya tidak kurang dari 27.500 per hari. Berarti gini, X-nya itu lebih dari 27.500, karena itu kan kata-katanya yang tidak kurang kan, berarti lebih dari. Kemudian untuk P-nya itu adalah probabilitas. Langsung aja dijawab. Rumusnya itu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi simpangan baku. Nah, untuk X-nya itu ini 27.500. Untuk mu-nya tadi yang ini 24.500. Nah, untuk simpangan bakunya yang ini 4.500. Nah, ini langsung dihitung aja. Hasilnya itu 0,67. Dan si 0,67 ini kita lihat di tabel distribusi Z. Nah, teman-teman, tabelnya tuh yang ini ya, soalnya ada beberapa untuk tabel Z ini. Kalian gunanya yang ini gitu, soalnya biasanya dosen-dosen gunanya yang ini. Kayak tadi tuh nilainya 0,67 ya, cara bacanya yang pertama 0,6 dulu. 0,6 ini kan, nah langsung cari dong 0,67. Jadi, nah jadi nilainya itu yang ini, itu 0,2486. Nah jadi nilai ini tuh 0,2486. Langsung aja kita bikin kurva atau tabel grafiknya kayak gini. Dan untuk yang di tengah ini tuh 0. Nah, tadi tuh nilai ininya 0,67. Itu kita perkirain di sini ya. 0,67. Nah, karena positif ya, jadi di sebelah sini. Nah, terus tadi si soalnya itu lebih dari kan? Ini. Jadi si grafiknya itu ke kanan yang diarsirnya. Nah, jadi kayak gini, teman-teman. Nah, tadi kan yang tanyain itu berapa kemungkinannya kan? Nah, untuk nentuin itunya itu caranya itu 0,5 dikurangi nilai yang tadi kita dapat dari tabel Z, itu yang ini. Aja dikurangi 0,2486. Nah, kenapa 0,5? Karena yang tabelnya kita gunain yang setengah, soalnya ada juga yang 1. Dan nilai dari sini ke sini itu setengah, dari sini ke sini itu setengah gitu, teman-teman. Jadi untuk itu buat nyari si yang nilai yang diarsir ini yang kita cari, jadi 0,5 atau setengah dikurangi nilai yang dari tabel Z-nya, itu hasilnya 0,2514. Nah, ini diubah ke bentuk persen, yaitu dikali 100%, jadi 25,14% nih kemungkinannya. Nah, terus tadi kita N misalnya kan 5.685 ya, itu populasi atau jumlah seluruh pegawainya. Nah, buat nyari berapa sih jumlah orangnya gitu, itu tinggal kaliin aja 25,14% dikali tadi 5.685 ya benar. Dan ini tuh hasilnya 1.045
orang. Dan tadi juga ada sampelnya itu yang diambil 120 kan. Nah, jadi kemungkinan itu kan 25,14%. Dari si sampel yang 120 itu tuh ada 30 orang. Nah, jadi kesimpulannya dari total pegawai yang 5.685 orang dengan sampelnya itu sebanyak 120 orang, kemungkinan pegawai yang pendapatannya tidak kurang dari 27.500 per harinya itu adalah sebanyak 25,14% ini. Atau jika diakumulasikan ke jumlah orang gitu, itu tuh sama dengan 1.429 orang dengan sampelnya itu sebanyak 30 orang. Oke, itu untuk nomor 2A. Kita lanjut ke nomor 2B. Oke. 2B. Oke, kita lihat besarnya persen pegawai yang pendapatannya antara 28.800 sampai 24.300. Nah, jadi yang ditanyain itu probabilitas deh. Jadi si X-nya itu kan tadi di antara ya 22.800 tadi berapa? 24.300 ya. Nah, jadi probabilitasnya dari X yang lebih dari 22.800 dan kurang dari 24.300. Untuk ini karena di antara gitu ya. Ini pakai Z-nya itu 2. Yang Z 1 rumusnya sama kayak tadi. X dikurang mu dibagi simpanan baku. Tadi X-nya, nah itu yang Z satunya 22.800, mu-nya 24.500, terus ininya simpanan bakunya 4.500. Nah, ini tuh hasilnya minus 0,38. Kita lihat di tabel Z. Nah, untuk minusnya diabaiin dulu ya pas lihat di tabel. Ini hapus dulu. Tadi itu 0,38 ya. Nah, 0,3 ininya 0,08. Kita lihat. Nah, itu ya 0,1480. Langsung aja kita tulis. (0,1480). Oke, untuk Z1 udah ketemu, kita lanjut yang Z2. Sama rumusnya. Nah, ini untuk X-nya yang ini. 24.300 dikurangi 24.500 si mu-nya dibagi simpanan bakunya 4.500. Hasilnya itu minus 0,04. Nah, kita lihat lagi ke tabel. Minus 0,04. Nah, ini tuh minus, ini kan tadi diabain dulu, ini 0,0. Nah, ini. Jadi si nilainya itu 0,0160. Nah, langsung kita bikin grafiknya lagi. Nah, karena ini nilainya negatif, si hasil ininya, jadi itu posisinya di kiri. Yang 0,38. Terus yang ini minus 0,04. Nah, terus tadi itu si X-nya itu diantarkan lebih dari 20 berapa tadi? Lebih dari 28.800 kurang dari 24.300. Berarti diantara si garis ini dan garis ini. Jadi yang diartinya yang ini. Nah, terus kan yang ditanyanya kan berapa kemungkinannya. Nah, tinggal ini aja kalau yang ini dikurangi yang nilai yang Z1 dikurangi yang Z1 dikurangi nilai Z2. Jadi 0,1480 dikurangi 0,0160. Nah,
ini tuh hasilnya 0,132. Ini seperti biasa tadi dikali 100%. Biar bentuknya persenan ya. Jadi 13,2%. Nah, jadi belum deh. Kita tentuin berapa jumlah orangnya. 13,2% dari si populasi atau jumlah seluruh pegawai yang 5.685 orang tadi. Itu tuh ada 750 orang. Terus untuk sampelnya itu tadi kan 120. Jadi 13,2% dari 120 itu ada 16 orang. Nah, jadi dari total pegawai yang sebanyak 5.685 orang dengan sampel sebanyak 120 orang, kemungkinan pegawai yang pendapatannya antara 22.800 sampai dengan 24.300 itu tuh ada sebanyak 13,2%. Atau ada 750 orang pegawai dengan sampelnya sebanyak 16 orang. Nah, itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3.